Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk market cap di sini masih dalam kondisi retracement ya. Terus volume juga dalam kondisi koreksi juga gitu teman-teman. Sedangkan Bitcoin dominan juga turun kembali sebesar 0,1% teman-teman, karena terakhir ya di petang menjelang malam tadi teman-teman itu sekitar 52,1% ya. Kali ini udah berada di area 50%. Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan Fair and Greed Index-nya ya, di sini cenderung stabil teman-teman, berada di range 82 ya, dalam kondisi extreme greed juga ya. Dan kembali lagi teman-teman, kalau kita pantau Bitcoin ya, dia udah kembali lagi menyentuh di range harga 70.000, dan semoga saja teman-teman ya, Bitcoin ini bisa kembali membuat ATH-nya lah ya, dalam 1 atau 2 hari. Syukur-syukur malam ini udah bisa ngejebol untuk buat ATH gitu teman-teman ya. Karena pergerakan daripada altcoin ini tergantung daripada si Bitcoin itu sendiri teman-teman ya. Meskipun ada beberapa altcoin yang memang notabene mengalami pumping yang cukup luar biasa melawan arus daripada Bitcoin, itu pun ketika dia entah dia listing, entah ada peluncuran apa, ada event apa, cuman itu biasanya nggak bertahan lama gitu ya. Nah, kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, di mana sebenarnya kalau kita mengacu pada pergerakan BNB ini udah luar biasa dengan 6% teman-teman. Solana 1,16%, XRP 2,11% ya. XRP ini banyak sekali yang menjuluki bahwasanya ini adalah stable coinnya kripto ya. Beda aja ya, kalau XRP ini beda nama dengan USDT dengan stabil yang dipatok $1 gitu aja katanya ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena di sini memang banyak sekali naratif-naratif yang persentasenya bisa membawa ledakan harga XRP ini jauh lebih tinggi gitu dibandingkan ekspektasi kita, dan semoga naratif tersebut memang benar-benar bisa terrealisasi. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini ya kan, data menunjukkan bahwasanya XRP dapat memompa sebesar 900%, di mana ini bisa membawa persentase harga daripada XRP itu menyentuh di area $5,5. Setelah apa? Setelah bullish golden cross ini terbentuk. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat harga XRP mungkin berada di ambang kenaikan 900% yang mengesankan untuk meraih wilayah area 5,5 ya, setelah pembentukan salib emas menurut data historikalnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita melihat golden cross itu biasanya kita kayak melihat emas gitu, wah ini potensi nih untuk mengalami rally gitu ya kan. Beda dengan kalau kita melihat dead cross ya, waduh ini kayaknya mau ke Palung Maria gitu teman-teman ya. Nah, jadi analisis pasar Edgrad menarik perhatian pada fenomena ini dalam salah satu analis terbarunya mengenai harga daripada SRP ya. Jadi ahli pembuat grafik yang terampil menekankan bahwa memanfaatkan data historikal sangat penting dalam mencoba menentukan pergerakan suatu aset di masa depan. Nah, berdasarkan premis ini, analis mengungkapkan ya kan, bahwasanya grafik daripada SRP 2 minggu untuk menuju dengan tepat rally harga SRP ya, terpendek dan paling minimal yang diamati di masa lalu setelah rata-rata pergerakan eksponensial ya, yaitu di MA21 mengamankan persilangan di atas rata-rata pergerakan MA55 ya. Jadi kalau kita lihat di mana data historical daripada SRP ya kan, pelaku pasar menilai hal ini sebagai pertanda menguatnya pada ya kondisi pasar dan meningkatnya minat pembeli data historis. Nah, menegaskan bahwa pola ini seringkali menyebabkan lonjakan harga SRP yang mengesankan, tetapi analis terbaru Egrat hanya memperhitungkan rally terkecilnya saja teman-teman ya. Rally terkecilnya saja yaitu bisa ke $4 ya. Ya mungkin sedikit lah bisa nyampe di $5 gitu teman-teman ya. Mungkin di area $5,5 itu langsung terjadi yang namanya koreksi sampai ke $4 yang mungkin cukup strong di area situ gitu teman-teman ya.
Nah, ini adalah suatu gambaran daripada Edgard analisisnya ya. Semoga saja hal ini bisa benar-benar terrealisasi untuk si XRP teman-teman ya. Mengingat teman-teman ya, XRP ini membutuhkan sekitar 902% untuk menyentuh di harga 5 dolaran ya, yang dimana ATH-nya dulu itu berada di area 3,31 US dollar. Jadi kalau kita bisa kembali ke ATH-nya yang lama aja ketika kita dapat harga XRP di kepala 5 ya, atau di kepala 4 gitu teman-teman, ini udah cuan yang luar biasa gitu ya, apalagi bisa sampai ke 5 dolaran gitu ya. Nah, setelah XRP terkoreksi dari ATH 3,31, MA21 melintasi di bawah MA55 yang dimana menandakan bahwa momentum telah berubah dari bullish menjadi bearish gitu teman-teman ya. Nah, targetnya XRP ini bisa ke 900% menjadi di area 5,5 dolar. Menariknya golden cross kembali terjadi untuk ketiga kalinya sehingga menimbulkan proyeksi kenaikan harga lainnya. Nah, Edgard menetapkan dua kemungkinan lintasan harga, satu menghasilkan rally 585% ke area 4 dolar, dan yang kedua itu ke 900% di mana bisa menyentuh di area berapa? 5,5 US dollar teman-teman ya. Nah, kalau menurut pandangan saya teman-teman ya, ketika memang benar-benar ini bisa terrealisasi, XRP bisa ke harga 5,5, mungkin di sini area 4 dolar ini teman-teman akan menjadi area titik balik ya, dalam artian ketika menyentuh di area 55 akan terjadi yang namanya koreksi di area sampai area 4 dolaran lah ya, 4 dolar 1, 4 dolar 2 gitu, intinya di area 4 dolar. Nah, mungkin ketika di area 4 dolar tersebut akan membuat yang namanya area apa? Area supportnya gitu teman-teman, area support yang mungkin notabene ya kita belum bisa memprediksi secara pasti karena memang belum terrealisasi ya. Siapa tahu di area tersebut ada yang namanya base ya, yang dimana area base tersebut biasanya akan mendominasi kuatnya ya kan, kuatnya pembalikan arah gitu, biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, semoga saja teman-teman ya para pemegang XRP, karena di sini memang banyak sekali naratif-naratif yang mungkin bisa membawa persentase harga XRP itu naik ya. Yang semakin ramai adalah tentang ETF XRP ya, yang dimana kalau nggak salah Fidelity ini udah mulai melirik juga dengan asetnya apa itu ETF daripada Ethereum gitu teman-teman ya, dan BlackRock juga gitu teman-teman. Nah, ini menjadi peluang untuk ETF XRP ini bisa terrealisasi ketika memang Ethereum ini bisa lolos menjadi ETF gitu teman-teman ya. Jadi ini membuka peluang-peluang terhadap altcoin lainnya untuk bisa berkembang menjadi ETF. Nah, naratif berikutnya adalah tentang CBDC ya, walaupun masih abu-abu CBDC, belum ada kejelasan, cuman naratifnya mungkin di tahun ini akan keluar gitu teman-teman ya, yang bisa membawa persentase harga XRP mungkin sedikit mengalami rally. Bahkan kalau memang CBDC itu terrealisasi ya, XRP mungkin bisa rally yang cukup signifikan gitu teman-teman ya. Terus ya kita sedang apa ya, wait and see juga. Sebenarnya saya juga sedang wait and see menunggu keputusan hasil sidangnya juga, keputusan hasil antara SEC dengan Ripple bagaimana. Ketika memang hasilnya positif, maka di sini akan terjadi pumping yang cukup signifikan bagi XRP itulah ya. Oke, mungkin ini dulu ya, tetap disclaimer teman-teman, di sini nggak ada ajakan kalian untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency, pure di sini menyampaikan informasi. Tentunya teman-teman yang melakukan eksekusi ya, intinya tetap utamakan di your cryptocurrency kejam bos ya, bisa naik ribuan persen, bisa turun ribuan persen, bisa kaya mendadak, bisa kere mendadak ya. Jadi kalian harus tetap disclaimer dan salam cuan.